merayap pada tali sambil membawa senjata api. Aksi KKB seberangi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Terpergok aparat TNI Polri, tembakan serentak terdengar. Ini yang terjadi. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kerap beraksi meneror warga sipil maupun aparat TNI Polri. KKB Papua biasanya beraksi di kawasan pegunungan. Dilansir dari kompas.com, beberapa kabupaten yang rawan dari aksi KKB Papua adalah Puncak, Yakuhimo, Nduga, dan Intan Jaya. Sementara ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpinnya, yaitu Lakagak Telenggen, Eganus Kogoya, Joni Botak, Daimanus Magayogi, dan Sabinus Weker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua, yaitu Lakagak Telenggen dan Eganus Kogoya. Terkait KKB Papua, dikutip dari Tribun Palu, kelompok separatis itu sering keluar masuk perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Jalur yang digunakan KKB Papua melintasi perbatasan tergolong jalur yang ekstrim. Jalur jalan tersebut bukan sebagaimana lazimnya jalan darat dengan jejak yang tak bisa dilacak oleh aparat berseragam loreng. Jalur itu bukan juga melalui jalur laut atau sebagaimana yang digunakan para nelayan atau warga lainnya yang bermukim di tepi laut atau di pinggir sungai. Jalur itu hanya bisa dilewati orang-orang dengan keterampilan khusus. Orang-orang biasa termasuk perempuan dan anak-anak dipastikan tak akan bisa melewati jalur yang dibuka khusus tersebut. Sebab tingkatnya kesulitan terbilang tinggi, jangankan melewati jalur tersebut. Untuk memulainya saja dibutuhkan nyali yang kuat. Karena tanpa nyali dan keterampilan khusus, siapapun akan susah melintasinya. Fakta itu terungkap dari sebuah video yang viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Video tersebut memperlihatkan sebuah proses pelintasan yang tak biasanya terjadi di negeri tercinta ini. Bahkan prajurit TNI Polri yang bertugas di Papua pun sampai kaget melihat fakta tersebut. Bahwa di sebuah tempat di wilayah tapal batas antara Indonesia dan Papua Nugini, PNG, membentang panjang sebuah sungai yang memisahkan Papua Nugini dari Indonesia. Sungai tersebut berarus deras dengan tingkat kesulitan yang tinggi bila dilakukan penyeberangan. Jangankan penyeberangan manusia, untuk menyeberangkan barang bahkan ternak pun sekalipun susahnya minta ampun. Namun di tengah sulit yang menyeberangi sungai besar tersebut adalah hal yang janggal yang justru terjadi di tempat itu. Hal janggal itu adalah para pria dengan ciri-ciri seperti kelompok kriminal bersenjata KKB justru berkeliaran bebas di wilayah tapal batas. Bila sehari sebelum pria tersebut terlihat di wilayah Papua Nugini, PNG, pada hari berikutnya orang yang sama justru terlihat berada di wilayah Indonesia. Yang jadi soal adalah bagaimana caranya mereka menyerangi sungai dan luas tersebut, karena tubuh mereka tak basah sedikit pun oleh air yang mengalir deras di sungai tersebut. Di sungai tersebut misalnya, tak ada jembatan yang dibangun untuk diseberangi, tak ada pula kayu melintang sehingga bisa digunakan. Akan tetapi, mengapa para awak KKB sepertinya demikian leluasa keluar masuk Papua Nugini dengan melintasi sungai tersebut? Atas pertanyaan itulah, aparat TNI Polri lantas melakukan penelusuran dari muara hingga ke hulu sungai. Dari video yang viral tersebut, tampak jelas betapa aparat penjaga tapal batas negara bekerja siang malam untuk membongkar rute rahasia kelompok separatis tersebut. Dari kerja keras itu, akhirnya terungkap bahwa jalur khusus yang digunakan KKB adalah rute yang tak disangka-sangka oleh siapapun termasuk prajurit TNI Polri. Jalur jalan khusus tersebut bukan terbuat dari kayu, bukan berpijak di atas tanah, bukan melalui laut atau jalur sungai yang beraliran deras. Jalur jalan itu justru dibuat dari seutas tali, yang dia bagian ujungnya masing-masing diikat pada pepohonan. Tali tersebut bukan dibuat melintas persis di atas air yang sedang mengalir, sebab hal itu tentu mudah dilihat oleh aparat pengawal tapal batas. Tali itu justru melintang pada titik yang sulit dilihat langsung dengan mata. Pasalnya,
Tali itu diikat pada pohon yang tinggi, di mana bagian dahan dan ranting nyaris menyentuh pepohonan yang ada di seberang sungai. Pada titik itulah tali diikat untuk digunakan sebagai alur penyeberangan para anggota kelompok bersenjata. Secara kasat mata, tali itu praktis tak bisa dilihat karena tertutup oleh dahan dan ranting pepohonan. Sementara pada titik lainnya, ada juga tali yang diikat tak terlalu tinggi dari permukaan air sungai. Melalui tali inilah para awak KKB leluasa keluar masuk Papua Nugini, termasuk untuk jual beli senjata api. Melihat fakta tersebut, aparat TNI Polri lantas mengambil tindakan tegas terukur. Tindakan itu diambil tatkala menyaksikan para anggota KKB merayap leluasa pada tali tersebut. Dari video yang beredar di jagat maya, seorang anggota KKB lebih dahulu merayap sambil membawa senjata api. Sambil menunggu giliran, beberapa pria lain terlihat bersabar menunggu di atas pohon dan yang lainnya di bawah pohon. Saat menyeberangi sungai, para pria itu tetap membawa senjata api. Tampak mereka sangat teleten merayap pada tali yang disiapkan. Posisi para anggota KKB itu sesungguhnya bukan merayap di atas tali, tapi bergelantungan bak serangga. Saat bergelantungan, kedua tangan memegang tali bagian depan, sementara posisi kedua kaki mengikatkannya dari atas tali. Saat bergelantungan, tangan dan kaki membuat pergerakan dengan sangat lincah, sehingga tak lebih dari 2 menit mereka sudah berhasil menyeberang. Dari balik teropong, prajurit TNI Polri rupanya diam-diam menyaksikan pemandangan tersebut. Lantaran apa yang dilakukan telah melanggar aturan hukum, sehingga aparat TNI Polri mengambil tindakan tegas. Hanya dengan beberapa tembakan, awak KKB itu satu persatu jatuh ke sungai. Mereka terjun bebas setelah nyawanya dikirim ke alam baka. Dalam video yang tidak disebutkan kapan insiden itu terjadi, tak disebutkan pula pada titik mana video itu diabadikan. Bahkan tak diungkapkan pula para awak KKB yang terjungkal dari atas tali saat menyeberangi sungai tersebut. Dan di atas perintah siapa para awak KKB itu bergerak. Namun dari fakta yang beredar, KKB sangat aktif dalam mencari dan memasok senjata.